Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Siti Hatminul Insani dengan NIM PO 714203241071. Saya merupakan mahasiswi sarjana terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya terkait materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan nasional Republik Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Sejak zaman dahulu, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Nusantara, digunakan dalam perdagangan, penyebaran agama, serta alat komunikasi antar suku. Bahasa ini dikenal karena strukturnya yang sederhana dan mudah dipelajari sehingga penyebarannya cepat ke seluruh daerah yang ada di Kepulauan Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu semakin kuat saat zaman penjajahan Belanda. Meskipun saat itu Belanda berusaha menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa administrasi, tetapi bahasa Melayu tetap kuat di kalangan rakyat. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu mulai digunakan dalam dunia pendidikan, surat kabar, dan gerakan kebangsaan. Kemunculan media cetak berbahasa Melayu turut memperluas jangkauan dan fungsi dari bahasa ini. Tonggak penting terjadi pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928, tepatnya pada peristiwa Sumpah Pemuda, di mana para pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai daerah menyatakan, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Momen ini merupakan momen resmi pengakuan bahasa Indonesia meskipun pada saat itu belum ada status hukum. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus dikembangkan dan dibina sebagai sarana komunikasi nasional yang efektif. Selama perjalanannya, bahasa Indonesia mengalami 5 kali perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan penulisan serta memperjelas sistematisasi bahasa. Adapun macam-macam perubahan besar dari ejaan yang pertama hingga ejaan yang terakhir adalah yang pertama itu dikenal sebagai ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan ejaan pertama bahasa Melayu yang dibakukan menggunakan bahasa Latin. Ciri-cirinya adalah penggunaan hurufnya, yaitu huruf O dan E untuk U, huruf T dan J untuk C, serta huruf D dan J untuk J. Yang kedua ada ejaan Soewandi atau yang dikenal juga sebagai ejaan Republik pada tahun 1947. Ejaan ini mulai diperkenalkan setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Bedanya dari ejaan yang sebelumnya adalah ketika di ejaan sebelumnya O dan E itu untuk U, pada ejaan Republik O dan E itu sudah diganti menjadi U. Contohnya yang sebelumnya Goeroe menjadi guru pada ejaan Republik. Ejaan selanjutnya dinamakan sebagai ejaan yang disempurnakan atau biasa kita kenal sebagai EYD pada tahun 1972. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 melalui kerjasama dengan Malaysia. EYD menggantikan ejaan Republik dan menyempurnakan beberapa aturan, seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan serapan. Ejaan selanjutnya atau ejaan yang keempat dikenal sebagai revisi EYD pada tahun 1988. Ejaan ini merupakan penyempurnaan dari ejaan EYD pada tahun 1972. Revisi ini menyempurnakan beberapa aturan dari aturan ejaan yang sebelumnya dan menyempurnakan tanda baca serta kata serapan. Perubahan ejaan yang terakhir yaitu dikenal sebagai ejaan Puebi atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Menggantikan EYD, Puebi menjadi acuan resmi penulisan bahasa Indonesia saat ini. Puebi lebih sistematis dan menyesuaikan dengan perkembangan bahasa modern saat ini, termasuk di media digital. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia juga menerima banyak kosakata dari bahasa asing seperti Sanskerta, Portugis, Inggris, Arab, Belanda, dan Tionghoa yang memperkaya dan memperluas kemampuan ekspresif bahasa ini. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, bahasa Indonesia semakin kokoh sebagai simbol nasionalisme sekaligus bahasa modern yang diperjuangkan penggunaannya secara baik dan benar. Kini bahasa Indonesia semakin berkembang, tidak hanya sebagai bahasa nasional tetapi juga sudah berkembang di ranah internasional. Sebagai simbol identitas bangsa, bahasa Indonesia mempunyai peran penting dalam menyatukan ratusan suku dan bahasa dari seluruh daerah yang ada di Indonesia.
Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.